2. Murah, murah, murah. Energi murah, persepsi antara Indonesia dan negara surplus minyak sudah pasti berbeda. Di Indonesia, tuntutan ketersediaan energi murah telanjur menjadi warisan pemerintahan dari zaman ke zaman. Di negara kaya, minyak, penyediaan energi murah pun sudah mulai dikurangi. Awal Juli 2011, pemerintah melalui Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi menyatakan bahwa Indonesia perlu dana investasi Rp 34 triliun guna mengembangkan energi baru terbarukan hingga 15 tahun ke depan. Dana tersebut akan dialokasikan untuk pengembangan energi baru terbarukan di 5 koridor utama, yaitu Sumatera Rp 25,06 triliun, Jawa Rp 86,3 triliun, Sulawesi Rp 15,77 triliun, Bali Nusa Tenggara Rp 2,64 triliun, serta Papua Maluku Rp 4,83 triliun. Pemerintah memprioritaskan program tersebut untuk memasok energi alternatif bagi masyarakat. Suatu hari di bulan Januari 2013, media memberitakan insiden yang dialami Menteri BUMN saat mengendarai mobil listrik sport ala Indonesia, dari Solo, Jawa Tengah, menuju Magetan di Jawa Timur. Ketika melintasi jalanan menurun di daerah Sarangan, tiba-tiba rem mobil blong. Untuk menghentikan laju kendaraan, sang menteri menabrakkan mobilnya ke dinding tebing. Mobil tersebut baru benar-benar berhenti setelah menabrak tiang listrik dan mobil yang sedang parkir. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Peristiwa di atas itu tampaknya hanyalah sebagian kecil dari riuh rendah upaya pemerintah mendorong publik agar juga memberi perhatian pada energi alternatif yang konon lebih bersih dan lebih murah, dan oleh karenanya dapat membantu mengurangi beban subsidi BBM yang sudah sedemikian tinggi. Banyak yang yakin kebijakan ini obat mujarab untuk menyembuhkan kecanduan subsidi BBM di masyarakat dalam waktu singkat. Namun tiba-tiba, di bulan September di tahun yang sama, publik dikejutkan dengan kebijakan baru pemerintah meluncurkan program mobil murah yang dimaksudkan untuk pemerataan kepemilikan kendaraan roda 4, di tengah usaha keras menekan konsumsi BBM. Konon, mobil murah ini dilarang mengonsumsi BBM bersubsidi. Bukankah kebijakan ini mendorong orang lebih konsumtif dan tergantung pada mobil pribadi? Belum jelas benar kemana arah program-program di atas. Program yang pertama, belum tentu terrealisasi dalam waktu singkat dan lebih murah. Sedangkan program yang kedua jelas mendorong kenaikan konsumsi BBM dan menimbulkan masalah kemacetan. Mobil murah bisa berharga murah karena ada rekayasa fiskal dan pajak. Bukan main, rekayasa fiskal dan pajak diberikan untuk barang konsumtif. Bukankah lebih masuk di akal jika insentif diberikan untuk layanan umum, semisal transportasi massal? Atau program mobil listrik atau mobil berbahan bakar gas? Pemerintah juga baru saja menaikkan pajak barang mewah, PPNBM, yang membuat harga mobil listrik dan mobil hibrida semakin melambung karena kandungan impornya masih tinggi. Masihkah harga minyak harus murah? Selama pemerintahan Orde Baru dan beberapa pemerintahan transisi, kita dibuai oleh harga BBM terjangkau, untuk tidak mengatakan murah. Pemerintah mampu menyediakan BBM dengan harga terjangkau, karena volume produksi minyak kita lebih tinggi ketimbang permintaannya. Ketika itu kita memang surplus minyak. Gambar 1. Produksi konsumsi minyak Indonesia, 1965 hingga 2010. Kini kondisi sudah jauh berubah. Produksi minyak kita sudah anjlok. Dahulu kita mampu memproduksi 1,6–1,7 juta barel per hari, BPH, sementara konsumsinya hanya 450.000 BPH. Kini, volume produksi kita tinggal separohnya, sekitar 840.000 BPH, sementara konsumsi kita hampir 1,3 juta BPH. Mengebor minyak pun kini harus jauh lebih dalam, dan di area yang sangat sulit. Celakanya, kondisi itu tak membuat kita tersadar. Masyarakat terus membakar uang untuk minyak. Pemakaian kendaraan bermotor bahkan melonjak di atas 11% setahun. Sebaliknya produksi minyak turun dan impor naik. Kemacetan di kota-kota besar merajalela, menimbulkan pemborosan bahan bakar dan pencemaran udara yang sangat parah. Lonjakan pembangunan gedung perkantoran dan perumahan terjadi di mana-mana yang mengabaikan prinsip-prinsip hemat energi. Penggunaan mesin pengatur udara meningkat, pemakaian lampu di siang hari tak juga berkurang, walaupun sebenarnya tak perlu benar. Publik semakin malas berjalan kaki, lebih suka menggunakan kendaraan bermotor walaupun untuk jarak dekat. Membeli sepeda motor atau mobil kecil,
city car, jadi pilihan utama. Kini, rata-rata satu keluarga mengoperasikan kendaraan bermotor lebih dari 2. Masyarakat juga menjadi lebih individualistis. Bahkan dibandingkan dengan negara maju sekalipun. Di AS misalnya, masih ditemui budaya memberi tumpangan kendaraan dengan percuma pada orang yang tak dikenal jika arah tujuannya sama. Di sini, terutama di kota-kota besar, bahkan dalam satu keluarga, anggotanya melakukan aktivitas dengan kendaraan bermotornya masing-masing. Akibatnya, terlihat mobil dengan penumpang 1 atau 2 orang berderet membentuk antrian panjang menimbulkan kemacetan. Sungguh ironi sebuah negeri kaya minyak. Konon ceritanya, masyarakat kita berorientasi keluarga, ini tercermin dari larisnya kendaraan multiguna atau kendaraan keluarga. Realitasnya, fungsi kendaraan itu sia-sia saja karena lebih sering dibiarkan keluyuran kosong, setiap anggota keluarga melakukan aktivitasnya secara pribadi. Perilaku boros energi ini celakanya mendapat dukungan penuh pemerintah dari waktu ke waktu, melalui kebijakan menyediakan BBM bersubsidi. Mengapa demikian? Subsidi diluncurkan pemerintahan masa lalu dengan maksud agar semakin banyak anggota masyarakat yang bisa menikmati bahan bakar murah, di saat Indonesia menikmati rejeki nomplok di era booming minyak. Bahan bakar dijual semurah mungkin walaupun biaya produksinya tinggi. Tak apa, Indonesia masih mampu. Fenomena ini berlangsung terus, sampai tiba defisit minyak menghampiri. Telanjur nyaman menikmati BBM murah dan mudah setelah sekian lamanya dinikmati, membuat perilaku seperti itu sulit berubah. Semuanya tampak terlambat. Selalu ada reaksi konsumen yang berlebihan setiap kali ada upaya pemerintah menaikkan harga jual BBM. Lalu, reaksi itu ditumpangi kepentingan politik berbagai kelompok, mengancam kelanggengan suatu rezim. Akibatnya pemerintah melakukan segala cara agar gejolak sosial tak timbul, dan kebijakan harga minyak murah pun berkelanjutan. Kebijakan ini menerobos semua aturan keekonomian. Harga di Jakarta harus sama dengan harga di Manokwari, Sabang, atau Entekong. Tak peduli berapa besar biaya angkutnya. Demi stabilitas nasional. UUD 1945 dan subsidi BBM. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. UUD 1945 dan subsidi BBM. Jika kita coba memahami apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa pada waktu itu, maka terlihat bahwa pasal 33 yang disusun di tengah-tengah situasi di mana bangsa Indonesia baru lepas dari belenggu penjajahan dan porak-poranda. Pasal tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum guna menata kembali perekonomian bangsa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya agar segera dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa. Kalimat pasal 33 itu sesungguhnya mengamanatkan bahwa bangsa Indonesia akan mampu tinggal landas hanya apabila seluruh komponen bangsa bersatu padu melakukan konsolidasi kebangsaan dan dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam yang dipunyai dengan sebaik-baiknya. Ayat 1 mengamanatkan bahwa pembangunan perekonomian harus dilandaskan pada semangat kebersamaan, dari, oleh, dan untuk kita semua. Dalam perjalanannya, prinsip perekonomian ini mulai bergeser dari landasan koperasi ke arah liberal dan kapitalis. Bermula dari semakin terbatasnya sumber daya, sementara populasi semakin besar, maka yang menonjol adalah kompetensi yang berujung pada persaingan. Khusus di sektor migas, yang karena karakteristiknya padat modal, tak terbarukan, padat teknologi, padat risiko, dan penuh konflik, sehingga mau tidak mau bersifat global. Maka pergeseran prinsip dari model koperasi atau kebersamaan ke arah kompetisi menjadi semakin nyata. Ayat 2 mengandung arti bahwa sumber daya migas yang menjadi sangat strategis karena menguasai hajat hidup orang banyak, memang seharusnya dikuasai oleh negara. Ini wajar karena cuma negara yang mampu menjaga azas keadilan bagi seluruh rakyat. Negara melalui pemerintah wajib menjaga agar sumber alam migas dimanfaatkan dengan seadil-adilnya. Ayat 3 harus dibaca sebagai satu kesatuan pernyataan tanpa koma, yaitu, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat ini mengandung dua arti, yaitu pertama, bahwa hanya, bumi, air,
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, saja yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya, untuk migas yang berasal bukan dari dalam bumi Indonesia, yang tidak dikuasai oleh negara, misalnya dari impor, ketentuan konstitusi ini tidak berlaku lagi. Yang kedua, dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, mengandung arti bahwa kekayaan alam itu harus dipergunakan dengan seadil-adilnya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Di dalam ayat ini sama sekali tidak disinggung cara mencapainya, tidak pula disebut mengenai subsidi atau energi murah. Lalu bagaimana kaitannya dengan ayat 2? Apakah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, harus diartikan termasuk pula pemanfaatan migas yang dari impor? Jika jawabnya adalah ya, maka tugas pemerintahlah untuk menyediakan bahan bakar murah alias BBM subsidi, tidak peduli dari mana asalnya, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jika jawabnya adalah tidak, memang sudah seharusnya begitu. Mengapa? Karena pasal 33 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dibaca sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi, makna dari pasal 33 secara keseluruhan harus dipahami sebagai perekonomian nasional untuk kepentingan bersama, negara sebagai penguasa produk strategis, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, saja, dan kemudian digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu saja. Tidak ada ketentuan dalam konstitusi yang mengharuskan pemerintah harus menjual BBM dengan harga murah tanpa batas waktu. Juga tidak ada aturan yang mengharuskan pemerintah menempuh segala cara agar BBM murah selalu tersedia di seluruh Indonesia dengan harga yang sama. Tidak ada aturan yang mengharuskan pemerintah menerobos batasan keekonomian agar amanat konstitusi terpenuhi. Jika begitu, pasal 33 seharusnya dibaca, kalau BBM dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka kebijakan subsidi BBM hanyalah salah satu solusi yang dapat ditempuh, selama keuangan negara memungkinkan. Kalau negara sudah tak mampu maka terbuka pilihan lain untuk mengurangi subsidi, membuka diversifikasi produksi BBM dan harga jualnya, atau menambah impor, atau kombinasi dari semuanya. Kalau merujuk pasal 33, BBM impor seharusnya tidak boleh menerima subsidi karena tidak terkandung dalam perut bumi Indonesia, meski semuanya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan pemahaman seperti ini, seharusnya pemerintah tak perlu habis-habisan membakar uang untuk subsidi BBM, tapi tetap mampu menyediakan bensin murah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga tak perlu khawatir kebobolan kuota setiap tahunnya. Antara minyak dan air. Dua kata kunci yang membedakan antara minyak dan air adalah pilihan dan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh dan mengonsumsi air. Dua faktor yang tak ditemui di sektor penyelenggaraan migas. Masih ingat dengan kalimat, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bagaimana dengan air? Sungai, telaga, lautan. Siapa yang mengendalikan dan mengatur air? Apa bedanya antara menguras telaga dengan mengebor air tanah? Tak ada yang peduli. Lalu mengapa pihak swasta, nasional dan asing, boleh berbisnis air mineral? Cukup bayar pajak, urusan selesai. Bagaimana urusan air ini digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat? Harga air mineral segalon bisa Rpl 6.000, tetapi bisa juga seliter mencapai Rp68.000, kalau kemasannya berkelas. Persis bisnis parfum. Harga air bisa lebih mahal dari premium. Padahal modal awalnya sangat kecil. Tinggal cari lokasi, lalu mengebor tanah, dipompa lalu diproses sederhana, dikemas, lalu dijual. Modalnya mungkin cuma 35% dari harga jual. Yang menjadi pertanyaan, mengapa tidak ada yang menuntut harga air mineral harus murah? Mengapa tidak ada satu pihak pun menuntut agar pemerintah mengasih subsidi untuk air? Mengapa orang tidak minta insentif untuk air? Padahal air juga berasal dari perut bumi, sama seperti minyak. Air juga menguasai hajat hidup orang banyak. Air bahkan lebih strategis dari minyak. Tak ada minyak, kita pasti masih hidup, tetapi tidak ada air tak ada kehidupan. Seharusnya pasal 33 juga berlaku untuk urusan air. Jawabannya sederhana, ada banyak pilihan untuk memperoleh air,
tersedia banyak sumber pasokan yang bisa diperoleh dengan mudah, bahkan di halaman rumah kita sendiri. Tidak ada baku mutu air. Kalau terpaksa, kita bisa minum atau mandi dengan mutu air seadanya, dan tetap segar bugar. Konsumen air tinggal menentukan pilihan kualitas dan kemudahan memperoleh air sesuai dengan kebutuhannya. Mampu dan tidak mampu. Sesuai amanat, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, lalu berkembang pula pola pikir bahwa minyak mentah yang berasal dari perut bumi Indonesia adalah milik bangsa Indonesia. Kalau pemerintah atau Pertamina yang mengambilnya dari perut bumi, bukankah seharusnya tak perlu bayar? Lain halnya jika perusahaan minyak asing, mereka harus membayar untuk setiap tetes minyak yang mereka ambil dari perut bumi Indonesia. Dengan argumentasi seperti itu, kalau BBM disediakan oleh pemerintah atau Pertamina, masyarakat berpikir, mengapa harus membeli BBM dengan harga mahal? Bukankah pemerintah wajib menjualnya dengan harga murah karena tidak ada biaya bahan baku? Pemahaman di atas bisa benar, tapi bisa pula salah. Tergantung dari sudut pandang dan kepentingannya. Tetapi yang pasti, BBM murah mendorong kita jadi boros energi, karena harga tak menjadi kendala bagi konsumen. Disadari atau tidak, kita semua sudah kecanduan bahan bakar murah. Demi stabilitas ekonomi dan politik, perilaku boros energi itu malah ditopang oleh kebijakan subsidi. Masyarakat membeli BBM bukan karena mereka mampu membayar dengan harga pasar atau harga keekonomian. Berkembang pula dikotomi antara golongan mampu dan golongan miskin dalam menikmati subsidi. Padahal, merujuk pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, hanya 30% subsidi BBM yang tepat sasaran, atau diterima oleh mereka yang memang berhak memperoleh subsidi. Kalau merujuk pasal 33, ketentuan itu tak boleh diskriminatif, karena di dalam konstitusi tak ada pemisahan antara kaya dan miskin. Seluruh rakyat Indonesia berhak menikmati tanpa kecuali. Maka, tak heran kalau terlihat banyak mobil mewah yang ikut mengantri BBM bersubsidi. Gambar 3. Manfaat subsidi BBM yang dinikmati rumah tangga. Konon, pemilik mobil mengonsumsi BBM bersubsidi 10 kali lebih besar daripada pemilik sepeda motor. Kalau asumsinya semua pengguna kendaraan roda 4 adalah kelompok mampu, dan pengguna kendaraan roda 2 adalah kelompok tidak mampu, maka jelas subsidi BBM ini salah sasaran. Tapi jangan lupa, jumlah sepeda motor sebesar 4 atau 5 kali lebih banyak dari mobil, ban dunia, April 2012. Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas, pada 2010 oleh Badan Pusat Statistik, BPS, menunjukkan, rata-rata rumah tangga kaya menikmati subsidi bensin 10 kali lebih besar daripada rumah tangga miskin. Hasil survei di atas sebenarnya tidak tepat benar. Banyak pemakai kendaraan roda 4 adalah penumpang taksi, angkutan kota, atau pemilik kendaraan tua, dan sebaliknya banyak pula pengguna kendaraan roda 2 adalah mereka yang mampu membeli atau mempunyai kendaraan roda 2 kelas atas yang mahal. Mereka juga memiliki mobil tapi lebih suka menggunakan sepeda motor untuk kemudahan mobilitas. Belum termasuk kebijakan mobil murah. Kalau itu diperhitungkan, seharusnya para pemilik mobil murah dikategorikan dalam kelompok tidak mampu. Di sisi lain, kabarnya pemilik mobil murah tidak boleh menikmati BBM subsidi. Ini benar-benar membingungkan. Kebijakan mobil murah ini diluncurkan agar lebih banyak masyarakat yang tak mampu beli mobil, bisa merealisasikan mimpinya. Jadi sasarannya adalah para pemilik sepeda motor. Artinya, pemilik mobil murah itu termasuk golongan tak mampu. Atau sebaliknya, para pemilik motor harus dikelompokkan pada golongan mampu. Karena dengan kebijakan itu, secara logika, pemilik mobil murah sudah sama dengan pemilik sepeda motor. Yang paling masuk akal adalah semua pemilik mobil murah dikelompokkan dalam golongan mampu, karena mereka harus beli Pertamax. Harga mobil murah pun sebenarnya tak betul-betul murah. Sebaliknya, banyak pemilik sepeda motor yang juga mengantri membeli Pertamax, bahkan Pertamax Plus. Tampak di sini bahwa dikotomi antara golongan mampu dan tak mampu sudah tak relevan lagi. Pesan yang harus ditangkap di sini adalah, harus ada cara untuk membuat distribusi BBM subsidi ini menjadi wajar dan adil bagi semua konsumen. Pengelompokan antara konsumen kaya dan miskin tidak akan pernah memberi solusi. Negara-negara maju memang masih memberikan subsidi kepada masyarakatnya, tetapi bukan dalam bentuk subsidi umum, seperti subsidi BBM yang dilakukan Indonesia. Mereka mengembalikan subsidi dalam bentuk lain, misalnya, subsidi pertanian,
Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang, subsidi pendidikan dan subsidi kesehatan, negara-negara Skandinavia, Obamacare di Amerika Serikat. Nyaman dan sangat nyaman. Sudah menjadi kenyataan sejarah, bahwa setiap upaya pemerintah menggoyang harga BBM bersubsidi, akan langsung menghadapi reaksi masyarakat luas. Jatuhnya rezim Soeharto yang sudah mapan selama lebih dari 30 tahun juga dipicu oleh demo besar-besaran menolak kenaikan harga BBM. Setiap kali ada upaya atau gejala pemerintah menaikkan harga BBM, jauh-jauh hari pasar sudah merespons negatif. Dengan segera harga barang-barang dan jasa, termasuk biaya transportasi, ikut naik. Bahkan, sebelum harga baru BBM resmi diumumkan, harga-harga sudah mendahului naik. Dan, ketika harga BBM benar-benar naik, harga-harga barang dan jasa kembali naik. Akibatnya, kenaikan harga ini memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah. Barangkali dengan pendekatan sederhana, analogi di bawah ini bisa dipakai untuk memperbaiki cara berpikir kita. Di Indonesia, harga premium sekarang Rp6.500 per liter, harga beras sekitar Rp6.000 per liter, ongkos naik taksi, surcharge, Rp7.000, dan tarif jalan tol rata-rata Rp8.000. Sekarang mari kita tengok struktur harga komoditas di Jepang. Di sana, harga bensin, oktan 91, 148 yen per liter, harga beras 900 yen per liter, surcharge taksi 610 break 710 yen, dan tarif jalan tol, ada jalan yang non-tol, 2.900-3.450 yen. Apa artinya? Di Indonesia, biaya untuk sektor-sektor di atas hampir sama besar. Di Jepang, harga bensin rata-rata hanya sekitar 4-15% dari harga komoditas pokok. Di Indonesia, jika harga BBM subsidi naik 15%, sektor lain langsung cermat berhitung. Jika harga premium naik dari Rp6.500 menjadi, misalnya, Rp7.450 per liter, harga beras, ongkos taksi, dan tol yang harus dibayar masyarakat akan ketinggalan. Di Jepang, jika harga bensin naik 15%, menjadi 171 yen, suatu hal yang belum pernah terjadi, kenaikan itu masih jauh di bawah harga beras, ongkos naik taksi dan ongkos masuk jalan tol. Jadi, gejolak harga bensin kecil dampaknya terhadap harga komoditas lain, walaupun orang Jepang juga tak suka harga BBM naik. Jepang, negara yang dari semula memang importir migas, sudah lebih siap menghadapi kondisi ketergantungan impor energinya. Itulah yang menjadikan Jepang sekarang negara paling efisien di dunia. Dengan demikian, mudah dipahami jika setiap ada isu kenaikan harga bahan bakar, semua sektor di Indonesia pagi-pagi sudah berancang-ancang pasang strategi. Harga minyak, jadi atau tidak jadi naik, harga barang dan jasa naik lebih dulu. Bagi masyarakat kebanyakan, tak soal berapa besar harga BBM mau naik. Yang pasti golongan miskin lebih menderita daripada golongan berpunya, karena mereka tak punya pilihan lain. Dalam APBN perubahan tahun 2013 besaran subsidi BBM ditetapkan sebesar Rp199,9 triliun atau naik 46% ketimbang APBN perubahan tahun sebelumnya. Merujuk pengalaman tahun 2012, agaknya angka ini pun bakal terlampau. Tahun itu, menurut data Kementerian Keuangan, realisasi subsidi BBM hingga tutup buku pada 28 Desember 2012 mencapai Rp211,9 triliun atau lebih tinggi 54,6% dari pagu yang ditetapkan dalam APBN PEP Ubahan 2012. Kekhawatiran akan jebolnya kuota APBNP 2013 inilah yang membuat pemerintah sibuk mencari cara agar subsidi BBM dapat ditekan. Tarik ulur antara perlunya menaikkan harga BBM atau melakukan perbaikan penyelenggaraan migas dan pencegahan penyalahgunaan menjadi pembicaraan luas. Seminar bertema implikasi kebijakan pengurangan subsidi BBM bagi masyarakat pedesaan yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pertengahan Maret 2012 mencatat beberapa isu, antara lain opini yang mengatakan bahwa subsidi BBM yang makin memberatkan APBN tak sepenuhnya salah. Sebab rasio subsidi BBM terhadap APBN dari tahun ke tahun terus turun. Jika pada 2005 subsidi BBM sebesar 18,8%, pada 2012 rasionya tinggal 8,7%.
Porsi subsidi BBM sebetulnya relatif kecil dibandingkan dengan anggaran untuk, semisal belanja rutin, belanja barang, belanja modal, dan lainnya. Jadi, menaikkan harga BBM sebenarnya bukan satu-satunya obat guna menekan beban APBN. Opini apapun yang dikemukakan masing-masing punya penjelasannya sendiri, karena dilihat dari sudut pandang dan kepentingan yang berbeda. Dalam pandangan mikroekonomi, dikenal konsep opportunity cost akibat dari suatu pilihan kebijakan. Ini adalah nilai yang hilang akibat menetapkan pilihan atas berbagai peluang yang sangat berharga dalam keadaan sumber daya yang terbatas. Atau besarnya peluang yang hilang karena memilih mengalokasikan sumber daya ke suatu pilihan tertentu. Contoh, pada 2013, kita memilih mengalokasikan Rpl 99,9 triliun untuk subsidi BBM. Padahal masih banyak pilihan lain. Dengan biaya sebesar itu kita bisa membangun sistem transportasi massal, mengembangkan sistem energi alternatif, dan infrastruktur di daerah terpencil guna mendorong tumbuhnya sentra-sentra perekonomian di tanah air, dan yang lainnya. Angka subsidi BBM di atas jauh lebih mahal dibandingkan, misalnya, dengan biaya investasi untuk membangun sistem energi terbarukan di 5 koridor ekonomi utama sampai tahun 2025 yang cuma menghabiskan dana Rp134,6 triliun. Atau, dengan angka subsidi BBM sebesar itu, bisa dibangun 2 unit kilang minyak baru yang masing-masing berkapasitas 330.000 barel per hari, yang mampu memasok keperluan energi minyak hampir separuh kebutuhan nasional. Subsidi BBM sebesar itu juga bisa dipergunakan membeli bus transportasi massal sekelas Transjakarta sebanyak 400.000 unit, lebih dari cukup untuk menyelenggarakan transportasi darat di seluruh Indonesia. Suatu pilihan yang maha sulit memang. Antara membakar uang senilai Rp199,9 triliun setahun guna menyelamatkan pasokan BBM nasional berharga murah, atau membangun berbagai infrastruktur yang lebih luas tetapi perlu waktu lebih lama dengan risiko tidak ada lagi BBM murah. Antara murah dan rasa keadilan. Seperti kita ketahui bersama, pemerintahan Orde Baru mulai mengenalkan subsidi BBM agar lebih banyak masyarakat yang turut menikmati rezeki nomplok dari minyak. Waktu itu, kondisinya masih memungkinkan, dan pemerintah sepertinya jauh dari niat untuk melakukan pencitraan. Orang boleh berpendapat apa saja. Namun isu utama subsidi BBM bukanlah pada APBN, karena pemerintah selalu punya solusi untuk APBN, walaupun tak semudah membalik telapak tangan. Isu yang lebih penting adalah masalah keadilan bagi kelompok miskin. Fasilitas dan infrastruktur untuk publik biasanya ditujukan untuk penduduk miskin karena memang mereka tak mampu menyediakannya sendiri. Mereka amat tergantung pada infrastruktur publik. Sebaliknya, mereka yang berpunya mampu membeli apapun, pembangkit listrik, jalan, pelabuhan, transportasi, bahkan menyediakan sistem keamanannya sendiri. Lalu berkembang pula pakem bahwa, menaikkan harga BBM bisa menjatuhkan pemerintahan. Peristiwa Mei 1998 yang ditandai dengan jatuhnya kekuasaan Orde Baru dan mengawali datangnya era reformasi itu dipicu oleh kenaikan harga BBM, setelah Dana Moneter Internasional, IMF, menyarankan pencabutan subsidi untuk menyehatkan perekonomian Indonesia. Banyak kritik yang dilontarkan terhadap saran IMF ini. J. Atsu Amegashi pada makalahnya yang berjudul The Economics of Subsidies, mengkritik bahwa pencabutan subsidi memang menjadi rumus generik Bank Dunia dan IMF dalam menyehatkan perekonomian suatu negara. Masih segar dalam ingatan kita, kebiasaan pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pada malam hari dan berlaku mulai tengah malam. Pengumuman disampaikan pada siang harinya dan berlaku mulai jam 01 esok dini hari. Maka, tak heran bila sepanjang hari itu seluruh SPBU di Indonesia diserbu konsumen sehingga menimbulkan kemacetan. Waktu pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pada Mei 1998, kondisi Indonesia betul-betul jauh dari normal. Krisis moneter tengah melanda Asia, termasuk Indonesia. Nilai tukar rupiah yang pada pertengahan 1997 masih berkisar pada Rp2.500 per dolar AS, memasuki bulan Mei 1998, bergerak menembus angka psikologis Rp10.000. Untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah, pemerintah meminta bantuan IMF setuju memberikan bantuan disertai sejumlah persyaratan, di antaranya adalah pengurangan subsidi. Dan pemerintah pun tunduk untuk menaikkan harga BBM.
Orang menjadi miskin karena mereka tak bisa melakukan sesuatu, bukan karena mereka tidak memiliki sesuatu, Amartya Sen. Jadi, seseorang bisa dikatakan sejahtera bukan karena barang yang dimiliki, tetapi karena aktivitas yang memungkinkannya memiliki barang tersebut. Dan aktivitas itu hanya mungkin apabila ada akses. Akses perlu infrastruktur. Disinilah pentingnya ketersediaan infrastruktur. Kalau uang sebanyak Rp199,9 triliun itu dibakar untuk subsidi BBM, yang katanya hanya dinikmati sebagian kecil penduduk miskin, lalu pembangunan infrastruktur publik menunggu alokasi anggaran lagi, inilah yang dinilai banyak orang tidak adil. Harap diingat, rasa keadilan ini sudah lama tidak pernah dirasakan oleh masyarakat di daerah sulit dan daerah perbatasan. Di sana, tak pernah dikenal BBM bersubsidi. Tapi mereka tak pernah bersuara, tak pernah protes, dan tak pernah berniat hengkang dari NKRI. Sungguh, sesuatu yang sangat tak ternilai harganya. Energi murah, bagaimana di negara lain? Situasi pemberian subsidi BBM di Indonesia tidak pernah sama dengan subsidi bahan bakar di negara kaya atau kaya minyak. Di saat kita masih kesulitan menurunkan subsidi BBM, banyak negara kaya dan maju yang sudah melakukan langkah nyata untuk menutup keran subsidi minyak dalam waktu singkat. Nigeria, awal Januari 2012. Presiden Goodluck Jonathan menyatakan pemberian subsidi tidak menguntungkan secara ekonomi. Sehingga pemerintah, mulai tanggal 1 Januari 2012, mencabutnya demi menghemat anggaran, dan mengalihkannya untuk anggaran kesehatan, pendidikan, dan menjamin ketersediaan pasokan listrik. Segera setelah pencabutan subsidi itu, harga BBM dan biaya transportasi naik 2 kali lipat. Keputusan pemerintah itu disambut aksi demo yang meluas, baik di ibu kota Nigeria, Abuja, maupun di sejumlah kota lainnya. Radio BBC dan VOA dalam websitenya melaporkan sejumlah sekolah, TOOK, dan kantor-kantor pemerintahan ditutup. Di Abuja, para demonstran memblokir bandara. Di kota Kano, polisi menembaki para demonstran dan menyebabkan 2 orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka. Di Lagos, 1 orang demonstran tewas akibat bentrok dengan polisi. Nigeria adalah negara dengan 160 juta penduduk. Setiap hari rata-rata mereka hanya membelanjakan uangnya sebesar $2. Maka, kenaikan harga BBM membuat biaya hidup meningkat dan menyengsarakan masyarakat. Pemberian subsidi ini menyebabkan harga BBM di Nigeria menjadi lebih murah dibandingkan dengan negara tetangganya. Akibatnya sering terjadi penyelundupan BBM keluar Nigeria. Kerusuhan sosial juga terjadi di Ghana pada 2005. Aksi demonstrasi meluas setelah partai yang berkuasa, New Patriotic Party, mencabut subsidi BBM atas anjuran Bank Dunia. Sedikit berbeda, Argentina, Brazil, dan Chili, walaupun sama-sama tak memberikan subsidi BBM, namun cepat mengembangkan bahan bakar nabati, BBN, yang mampu mendorong pertumbuhan industri mobil, pesawat, senjata, dan pertanian nasionalnya. Brasil tidak memberikan subsidi BBM, namun memberi keringanan pajak bagi sektor perkebunan tebu. Jika Petrobras membeli tebu untuk BBN dari perkebunan tertentu, maka ia harus membayar pajak. Semakin sulit, miskin, status wilayah perkebunan tebu yang menjadi pemasok, semakin besar keringan pajak yang dikenakan pemerintah. Iran menempati urutan teratas negara dengan dukungan subsidi terbesar untuk konsumsi minyak dalam negeri. Pada 2010 Iran menghabiskan 80 miliar US$ untuk subsidi, agar rakyat mereka dapat menikmati bensin dengan harga murah. Namun jangan lupa, Iran adalah salah satu negara adidaya energi dunia, peringkat kedua dalam OPEC setelah Saudi Arabia. Dengan GDP lebih dari 12.000 US$ dan penduduk hanya 77 juta orang, Iran menguasai cadangan gas terbesar dunia dengan lebih dari 34 triliun meter kubik, dan cadangan minyak peringkat 3 dunia. Tak ada yang bisa dikatakan tentang Iran ini, kecuali bahwa Iran memang berbeda dengan Indonesia. Iran sangat layak memberikan subsidi BBM bagi rakyatnya. Walaupun demikian, Iran tidak akan berlama-lama menjalankan subsidi BBM-nya. Agar tidak terlalu membebani keuangan negara, Iran telah menempuh beberapa cara untuk mengurangi subsidi BBM. Legislatif menyetujui langkah pemerintah untuk menaikkan harga BBM dengan kompensasi pembayaran tunai kepada rakyat. Namun, yang tidak setuju, mengkampanyekan bahwa program ini sia-sia dan mencerminkan ketidakadilan sosial. Dimanapun, selalu ada 2 sisi kehidupan.
Di Arab harga 1 galon bensin lebih murah dibanding sebotol air karena mendapat subsidi besar dari pemerintah. Harga minyak yang sangat murah memicu konsumsi masyarakat secara besar-besaran. Fasilitas umum seperti masjid, surau, dan rumah pemerintahan memperoleh layanan listrik cuma-cuma atau listrik murah. Konsumsi listrik sangat besar, sesuatu yang sudah mulai ditinggalkan oleh negara lain. Arab Saudi menjual listrik kurang dari sepertiga harga internasional. Dengan segera, konsumsi listrik meningkat drastis saat bulan-bulan musim panas, saat suhu bisa mencapai 49 derajat Celcius. Pemerintah Rusia memberikan subsidi gas alam pada 2010 sebesar 39,3 miliar US$, laporan IAEA 2010. Hampir 60% produksi gas alam dijual dengan harga murah karena disubsidi. Sasaran utamanya para pebisnis Rusia, swasta, dan sistem pemanas kuno yang tidak efisien. Pada 2006 pemerintah Rusia melakukan reformasi sistem subsidi dan mencapai paritas minimum antara harga gas alam untuk konsumsi domestik dan bahan bakar untuk ekspor ke Eropa. Akibatnya, harga BBM meningkat, walaupun masih jauh dari kesetaraan. Biasanya subsidi besar terhadap bahan bakar minyak terjadi di negara pengekspor minyak. Namun, lain halnya dengan India. India memiliki subsidi tertinggi di antara negara importir minyak, yakni mencapai 22 miliar US$ pada 2010. Seperempat dari 1,2 miliar penduduk India hidup di bawah garis kemiskinan. Ironisnya subsidi bahan bakar minyak ini cenderung dinikmati orang kaya, gejala yang serupa dengan Indonesia. Cina berfokus pada subsidi batubara hitam dan gas alam. Meskipun Cina dengan cepat mengembangkan energi terbarukan, namun belum mampu mengimbangi konsumsi energi batubara yang mencapai 80% dari energi nasional. Pemerintahan di Cina, juga di India dan Vietnam tidak memberikan subsidi pada BBM. Subsidinya dialihkan ke sektor transportasi umum, sehingga kondisinya sangat nyaman dan pada gilirannya mampu mendorong industri nasional meningkat pesat. Pada 2010, subsidi di Mesir 20,3 miliar US$ dan membuat harga bensin di negara itu termasuk yang terendah di dunia. Meskipun Mesir merupakan negara penghasil minyak dalam jumlah besar, negara ini menyerap 90% bahan bakar untuk kebutuhan dalam negeri. Venezuela kini menempati peringkat pertama negara dengan cadangan minyak terbesar, dengan sekitar 296 miliar barel, melampaui Saudi Arab. Menurut The German Society for International Cooperation, GIZ, harga bensin di Venezuela hanya 2 sen dolar per liter. Harga ini jauh lebih murah dibanding negara-negara lain di dunia. Biaya subsidi yang dikeluarkan Venezuela sebesar 20 miliar US$ pada 2010, dan dianggap sebagai salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Biaya subsidi di Uni Emirat Arab, UEA, sebesar 2.500 US$ per orang pada 2010, ELA 2010. UEA merupakan negara kedua terbesar penghasil minyak dan gas alam di dunia. Namun, permintaan domestik mengharuskan negara mengimpor gas alam untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi volume bahan bakar cair yang tersedia untuk diekspor. Uzbekistan menghabiskan 12 miliar US$ pada 2010, atau setara dengan hampir sepertiga produk domestik bruto negara tersebut. Uang dihabiskan untuk subsidi bahan bakar dan bukan untuk pembangunan infrastruktur yang justru dibutuhkan dalam pengembangan ekonomi. Di AS, pemerintah tidak memberikan subsidi BBM langsung kepada masyarakat. Subsidi diwujudkan dalam bentuk keringanan pajaknya dan program Obama Cara yang diluncurkan baru-baru ini, yang mampu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan konsumsi dalam negeri. Juga ada kewajiban bagi perusahaan minyak besar untuk memberi bantuan langsung pada setiap keluarga AS yang memenuhi syarat. Di Indonesia, subsidi BBM pada 2013 mencapai Rp200 triliun atau 17 miliar US$. Subsidi BBM memang telah dikurangi dengan kenaikan harga premium dan solar subsidi pertengahan 2013 dan konversi minyak tanah ke LPG pada 2007. Langkah yang diharapkan akan menurunkan beban APBN, ternyata tidak berjalan efektif. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan stabilitas nasional, sehingga berulang kali kuota subsidi BBM terlampaui setiap tahun anggaran berjalan. Tabel 3 menunjukkan bahwa pada umumnya harga bensin di negara-negara kaya dan importir energi, relatif mahal mengikuti harga keekonomiannya.
Sebaliknya, harga bensin murah didapati di negara-negara kaya minyak dan umumnya anggota kelompok OPEC. Tabel 3 tidak bisa sepenuhnya dipakai untuk menilai apakah harga BBM bersubsidi di Indonesia termasuk mahal atau wajar, karena tabel tersebut untuk bensin oktan 91, 92, hampir tidak dijumpai negara-negara yang memproduksi bensin premium dengan angka oktan 88, seperti halnya di Indonesia. Yang pasti, harga premium 88 di Indonesia cuma sedikit lebih mahal daripada harga bensin di negara kaya minyak UEA.